Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my channel. So, this is my first video. Kenalin, aku Sundari Sinawasi. Di sini aku akan menjelaskan mengenai seputar hukum dagang. Jadi untuk kamu yang belum tahu mengenai hukum dagang, tonton video aku sampai habis ya. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama. Hukum dagang. Menurut CST Kansil, hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Nah, hukum dagang juga bisa dikatakan hukum perdata bagi kaum pedagang. Sejarah hukum dagang. Pada tahun 1000 sampai 1500, perdagangan mulai berkembang di wilayah Italia dan Prancis Selatan, seperti di kota Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain. Kemudian, pedagang membuat peraturan-peraturan perdagangan baru di kalangan mereka karena hukum Romawi, yaitu Corpus Juris Civilis atau CIC, yang mengatur hukum perdata tidak memadai. Tahun 1673 dan 1681, Colbert, Menteri Keuangan masa pemerintahan Raja Louis XIV di Prancis, membuat kodifikasi di bidang hukum dagang yang disebut Ordonnance du Commerce. Setelah itu, Raja Louis XIV di Prancis memerintahkan hukum di bidang perdagangan laut yang disebut Ordonnance de la Marine. Pada tahun 1807, Napoleon Bonaparte memerintahkan kodifikasi di bidang hukum perdata yang dikenal dengan Kode Sivil dan kodifikasi hukum dagang yang dikenal dengan Code de Commerce. Code de Commerce berisi kodifikasi Ordonnance du Commerce dan Ordonnance de la Marine. Sejarah KUHD Indonesia. Tahun 1807 sampai 1838, Kode Sivil dan Kode de Commerce Prancis digunakan di Belanda. Setelah itu, pada tahun 1838, dengan azas konkordansi, Kode Sivil menjadi Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata Belanda, dan Kode de Commerce menjadi Wetboek van Koophandel atau KUHD Belanda. Tahun 1848, Belanda menjajah Indonesia sehingga diberlakukan WVK dan BW. Tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, KUH Perdata dan KUHD dinyatakan tetap berlaku untuk mengisi kekosongan hukum. Hubungan hukum dagang dan hukum perdata. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum privat, hukum yang mengatur hubungan individu antar individu dalam memenuhi hukum keperluan. Jadi, hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata merupakan hukum perdata umum, sedangkan hukum dagang yang diatur dalam KUHD adalah hukum perdata khusus. Dengan demikian, hubungan antara kedua hukum tersebut adalah genus atau umum dan spesialis, yaitu khusus. Hal ini sesuai dengan adagium asas hukum, yaitu lex specialis derogat lex generalis, bahwa hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. Sumber-sumber hukum dagang di Indonesia. KUH Perdata, KUHD, undang-undang khusus seperti Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Pengangkutan, Undang-Undang PT Koperasi, dan kemudian persetujuan atau perjanjian, kebiasaan, dan jurisprudensi. Perikatan. Perikatan adalah kesepakatan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Sifat-sifat hukum perikatan. Yang pertama, terbuka. Yang kedua, mengatur. Dan yang ketiga, melengkapi. Unsur-unsur perikatan. 1. Hubungan hukum. 2. Harta kekayaan. Ketiga, pihak-pihak. Yang keempat, prestasi, yaitu sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan. Macam-macam perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat. Yang kedua, perikatan digantungkan waktu. Yang ketiga, perikatan memilih. Yang keempat, perikatan tanggung, menanggung. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.
Yang keenam, perikatan tentang penetapan hukuman. Hukum perusahaan. Menurut Mollegraf dan Pollack, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapat penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian dan perdagangan. Unsur-unsur perusahaan. Badan usaha. Setiap perusahaan mempunyai bentuk tertentu apakah berbadan hukum atau tidak. Contohnya CV, PT, koperasi. Kegiatan di bidang ekonomi meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Terus-menerus. Maksudnya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencarian dilakukan secara terus-menerus. Bersifat tetap. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat tapi bisa berubah dalam waktu panjang. Diketahui publik. Maksudnya, usaha yang dijalankan diketahui serta ditujukan untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Mendapatkan laba. Tujuan dari usaha adalah mencari keuntungan. Pembukuan. Sebuah perusahaan wajib melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Oke, itu tadi penjelasan mengenai seputar hukum dagang. Semoga menambah wawasan untuk kita semua ya. Sekian dari video aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.